the only sound in the entire world. Like 7 inches and suicides. I'm a serial killer. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali serial TV Dexter di season pertama, di mana Om akan membahas dari episode 7 dan 8. Pada video sebelumnya, Dexter kembali dikejutkan dengan penemuan mayat hasil pembunuhannya, yaitu Valerie Castillo. Ia pun mengira kalau ini adalah bentuk pembalasan dari Ice Truck Killer karena dahulu tidak jadi membunuh Tucci. Namun ternyata sang pembunuh hanya bertujuan untuk menguji kecerdasan Dexter. Dan pada video kali ini, kita akan melihat sebuah plot twist di mana pihak kepolisian Miami mendapatkan petunjuk kuat untuk menangkap Ice Truck Killer. Serta kita akan bertemu kembali dengan Jeremy, di mana anak ini kembali mendapatkan masalah dan harus berurusan dengan pihak yang berwenang. Kenapa bisa begitu ya? Udah Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode ke-7 di season 1 yang berjudul Circle of Friends. Scene diawali dengan Dexter yang sedang mereka ulang adegan pembunuhan di sebuah TKP, di mana korbannya adalah seorang siswa teladan yang telah dibunuh dengan sebuah pisau. Berdasarkan hasil analisanya, sang pelaku adalah orang yang terlatih. Hal ini terlihat dari pola serangannya yang langsung mengenai pembuluh arteri besar, yaitu di bagian leher dan pergelangan tangan. Lalu di tengah penjelasannya kepada James, Dexter tiba-tiba menyadari kalau ia merasa familiar dengan pola serangannya itu. Scene berpindah di mana Debra sedang mencari petunjuk mengenai Ice Truck Killer. Ia pun melacak orang-orang yang memiliki pelanggaran parkir di sekitar area TKP. Namun hal itu tidak membuahkan hasil. Angel pun memberi ide untuk melacak pelaku pelanggaran lalu lintas bergerak. Contohnya seperti pelanggaran karena melaju terlalu kencang saat di jalan tertentu. Debra pun mengeceknya, lalu menemukan sebuah nama yang terlihat familiar, yaitu Neil Perry. Ia adalah pria yang sebelumnya pernah mereka interogasi untuk diminta keterangan di saat dahulu menemukan Tucci. Data tersebut menunjukkan kalau dia pernah melanggar larangan berhenti yang berlokasi 2 blok dari TKP ketiga Ice Truck Killer. Angel pun curiga mengapa seorang saksi bisa mempunyai jejak pada 2 TKP sekaligus, yaitu di sebuah motel dan rumah sakit di mana Tucci ditemukan. Karena merasa ada yang ganjil, Debra dan Angel berniat menyelidikinya lebih jauh. Mereka pun mendatangi alamat rumah Perry yang tinggal di dalam kontainer. Lalu tanpa sengaja, Debra menemukan mobil station wagon berpanel kayu, persis seperti yang dikatakan teman lamanya dahulu. Karena hal ini, dia makin yakin kalau pria tersebut adalah Ice Truck Killer yang selama ini dicari. Lalu nggak lama, Debra pun tersadar kalau gerak-geriknya telah diawasi oleh sebuah kamera CCTV. Mengetahui hal itu, mereka pun berjaga pada kedua sisi tempat tersebut, di mana Debra langsung menggedor pintu depan rumah untuk memanggil Perry keluar. Namun tanpa disadari, pria itu diam-diam kabur keluar melalui lubang rahasia, lalu menusuk ban mobil milik Angel. Debra pun terlambat menyadari kalau Perry sudah berlari keluar, dan sayangnya pria licik ini berhasil kabur. Scene beralih di mana Dexter sedang mencocokkan sayatan pembunuhan yang ia potret sebelumnya dengan kasus Jeremy dahulu.
Dan setelah dianalisa, dia pun makin yakin kalau remaja itulah pelakunya. Mengetahui hal ini, Dexter pun sedikit menyesal karena tidak membunuh Jeremy dan merasa kalau pengampunannya telah disalahgunakan. Kemudian Dexter mengikuti briefing pagi yang dipimpin oleh Maria. Wanita itu menginstruksikan untuk menggeledah rumah Perry demi mencari bukti kuat mengenai kasus Ice Truck Killer. Dia pun menunjuk Angel untuk memimpin penggeledahan itu, namun berpesan agar jangan sampai terendus oleh pihak media karena nggak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti dahulu. Dexter pun bertanya kepada Debra, apakah orang ini benar-benar Ice Truck Killer? Karena ia merasa ragu akan hal tersebut. Namun sang adik tampak kesal dengan pendapat sang kakak dan langsung meninggalkannya. Lalu scene berpindah ke rumah Perry, di mana Angel memerintahkan timnya untuk mengumpulkan seluruh barang milik Perry yang terlihat mencurigakan. Di tempat itu, mereka banyak menemui koleksi satwa yang telah diawetkan dan biasa disebut dengan taxidermy. FYI sedikit info ya, taxidermy adalah seni pengawetan dan pengolahan jasad hewan melalui penyanggaan dan pengisian, sehingga tampak seperti keadaan aslinya saat masih hidup. Teknik taxidermy sering digunakan untuk membuat pajangan semata maupun kepentingan ilmu pengetahuan, di mana biasa digunakan pada hewan bertulang belakang atau serangga berukuran besar. Kemudian salah satu petugas melaporkan bahwa ia menemukan file mencurigakan milik Perry di dalam komputernya yang berisi tentang pengeringan darah sapi, macam-macam teknik amputasi, dan pemotongan bangkai manusia. Debra makin bersemangat dan yakin kalau Perry adalah The Ice Truck Killer. Namun Angel berkata bahwa hal tersebut bukanlah sebuah bukti yang kuat. Debra pun mencoba memeriksa lemari baju Perry dan menyadari kalau ada sesuatu yang ganjil di dalamnya. Dia pun memanggil Angel untuk mengecek lemari itu. Dan setelah diperiksa, ditemukan berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus Ice Truck Killer, seperti artikel koran dan foto-foto korban dari Ice Truck Killer yang bahkan tidak disebarluaskan oleh pihak kepolisian. Karena hal ini, mereka pun yakin kalau barang-barang tersebut bisa dijadikan bukti kuat untuk menangkap Perry. Scene berganti dengan Rita sedang menjemput anaknya di sekolah. Namun saat sampai, pengawas di sana bilang kalau anaknya telah dijemput oleh ayah mereka, yaitu Paul. Mendengar hal ini, Rita pun murka lalu memberitahu kalau pria itu baru saja keluar dari penjara dan dilarang untuk bertemu anaknya tanpa pengawasan dari dirinya. Setelah itu, dengan cemas dia menunggu di rumah bersama Dexter. Lalu nggak lama, Astor dan Cody pun pulang bersama ayah kandungnya. Rita pun terlihat lega karena hal ini, namun kesal dengan Paul karena telah menjemput anaknya tanpa izin darinya. Tapi pria ini meminta maaf dan bilang kalau dia telah meninggalkan pesan di tempat kerja Rita. Tapi sepertinya wanita ini tidak menerima pesan tersebut. Scene pun berlanjut di mana Maria telah mengetahui kabar mengenai Perry dan melaporkannya kepada Thomas. Sang letnan juga menyuruh anak buahnya untuk menggali halaman belakang rumah tersebut karena merasa ada sesuatu yang terkubur di sana. Thomas pun bertanya bagaimana cara ia melacak dan menangkap Perry. Maria menjawab kalau sudah menetapkan status buronan dan telah melaporkannya kepada FBI. Selain itu, dia telah menyadap nomor telepon pria itu, memblokir kartu kreditnya dan menutup seluruh akses transportasi yang dapat digunakan oleh Perry. Adegan berganti dengan Dexter sedang mencari Jeremy di sebuah fasilitas rehabilitasi. Ia pun bertemu dengan seorang remaja dan bertanya tentang keberadaan Jeremy. Namun orang ini sepertinya tidak tahu apapun. Dan gak lama, Dexter mendapat panggilan telepon dari Debra untuk segera ke rumah Perry karena dia ingin memperlihatkan sesuatu. Dia pun tiba di rumah Perry dan terlihat banyak sekali petugas yang sedang melakukan penggeledahan dan penggalian.
lalu memasuki rumah tersebut dan melihat barang-barang aneh milik orang itu. Kemudian di saat keluar, Debra langsung menyapanya. Sang adik terlihat optimis dengan penggeledahan itu. Namun Dexter masih tidak yakin kalau Perry adalah sang pembunuh berantai yang selama ini dia cari. Karena menganggap kalau Perry adalah seorang amatiran. Ia menjelaskan kalau Ice Truck Killer selalu melakukan pekerjaannya dengan bersih dan rapih. Seakan-akan itu adalah ciri khas pembunuhannya. Berbeda dengan Perry yang dimana hanya seorang kolektor hewan mati. Debra pun nampak tidak setuju dengan pendapat sang kakak. Karena menurutnya, Perry meninggalkan bukti yang mengarah pada kasus Ice Truck Killer. Saat sedang sibuk berargumen, Dexter pun terkejut dengan penemuan kerangka manusia yang ditemukan di area penggalian. Menurut info dari Masuka, kerangka itu berasal dari tubuh wanita dewasa yang telah terkubur selama kurang lebih 2-3 tahun. Dexter juga menyadari kalau salah satu bagian kakinya terpotong, di mana Masuka bilang kalau potongan kaki itu sangat rapi. Angel juga menduga bahwa mungkin saja kerangka itu adalah hasil eksperimen pembunuhan pertamanya. Dexter pun mencoba berpikir positif tentang penemuan ini. Tapi di dalam hati, dia masih ragu kalau Perry adalah pelakunya. Sebab pria itu memiliki latar belakang yang kurang mendukung. Adegan pun berlanjut di mana Angel sedang memimpin rapat mengenai kasus Perry. Dia menjelaskan bahwa orang ini adalah seorang ahli komputer ber-IQ tinggi, penyendiri dan tidak memiliki teman. Ayahnya meninggal saat dia berusia 6 tahun dan sang ibu adalah seorang pecandu alkohol yang sering melakukan kekerasan dan kemungkinan telah menjadi korban pertamanya. Lalu Angel menjelaskan, berdasarkan catatan gigi, mayat yang ditemukan di rumah Perry adalah ibunya, yaitu Roberta Perry. Diduga kalau Perry telah menyembunyikan kematian sang ibu dengan tetap mencairkan uang jaminan sosialnya selama 2 tahun terakhir ini. Namun menurutnya, Perry tidak membunuh sang ibu karena uang. Debra pun melanjutkan kalau ia merasa bahwa Perry seperti ingin terbebas dari cengkeraman sang ibu. Karena semasa hidupnya, Roberta sangat mengatur kehidupan sang anak dengan selalu mengontrol dan memukulinya saat masih kecil. Tiba-tiba Maria pun datang dan mengumumkan kalau sudah tidak bisa melacak keberadaan sang pelaku karena handphonenya telah dinonaktifkan. Namun berdasarkan catatan rekamannya, Perry telah menggunakan telepon pada malam di saat korban dari Ice Truck Killer ditemukan. Dan kebanyakan, ia menggunakan teleponnya hanya untuk memeriksa SMS dan pesan suara saja. Sementara itu, terlihat Dexter sedang menyamar dan berniat membuntuti Jeremy untuk melancarkan aksinya. Dia pun langsung mendekati remaja itu dan menyuruhnya untuk berjalan terus sambil tetap melihat ke depan. Namun gak lama, Jeremy merasa kalau ia sedang diamati oleh seseorang yang mencurigakan. Dan benar saja, tiba-tiba remaja ini disergap oleh James dan para anggotanya. Dexter pun kaget dengan hal tersebut, lalu langsung menepi dan mengurungkan niatnya. Adegan berganti, di mana Angel dan Debra sedang mengunjungi sebuah motel berdasarkan pelacakan sinyal ponsel Perry. Mereka pun bertanya tentang keberadaan pria itu kepada salah seorang pegawai di sana. Dan tanpa diduga, wanita ini bilang kalau mengenali wajah tersebut dan saat ini sedang menyewa sebuah kamar selama sebulan. Mereka berdua menanyakan kamar yang sedang ditempati oleh Perry dan langsung mendatanginya. Lalu saat masuk, terlihat ada seorang gadis telah disekap dalam keadaan terikat di ranjang dan terluka. Namun sang pembunuh tidak ada di sana. Wanita itu pun meminta untuk segera dibebaskan sebelum Perry kembali. Tapi Angel dan Debra mencoba untuk memanfaatkan situasi ini, yaitu dengan menggunakan sang wanita penghibur sebagai umpan. Gak lama, Perry pun kembali dan seketika Angel dan Debra pun langsung menyergap. Namun dapat kita lihat keanehan ekspresi Perry ketika ditangkap, di mana dia malah bernyanyi dengan kencang sambil menyerahkan dirinya. Adegan berlanjut di mana Perry sedang diinterogasi oleh Letnan Maria. Hal ini pun turut disaksikan oleh semua anggota di divisi pembunuhan, termasuk Dexter. Terlihat kalau Perry tidak ditemani oleh seorang pengacara.
bahkan tidak menggunakan haknya untuk meminta pendamping. Di sisi lain, kita juga melihat James yang sedang menginterogasi Jeremy. Namun semua orang lebih fokus dengan Perry. Tapi Dexter masih berpendapat kalau Perry bukanlah Ice Truck Killer yang sebenarnya, dan mengira kalau pria itu hanyalah seorang penipu. Di dalam interogasi, Perry terlihat lebih banyak berbicara dibandingkan Maria. Bahkan, Maria tidak berkata apapun kepada Perry. Para penonton pun juga kesal dengan sikap wanita ini. Bahkan Thomas juga bilang kalau kesabarannya mulai menipis. Namun akhirnya, Letnan Maria berkata kalau dirinya bosan mengajukan pertanyaan kepada Perry karena seluruh bukti telah mengarah kepadanya, dan yang dia inginkan hanyalah pengakuan resmi dari pria itu. Sang letnan juga bilang kalau ia mengerti kenapa Perry tidak meminta pengacara, dikarenakan pria ini ingin menunjukkan sisi narsistik dan omong kosongnya kepada masyarakat umum melalui kepolisian Miami. Maria berkata kalau dirinya bisa mengabulkan keinginan Perry asalkan pria itu mau mengakui segala kesalahan yang mengarah kepadanya dan bersedia untuk menjalankan persidangan. Dengan begitu, Maria akan membiarkan profil Perry tersebar ke seantero Amerika dan semua orang akan memperhatikannya. Dia pun tertarik dengan tawaran sang letnan. Dan akhirnya, Perry menceritakan bagaimana ia membantai korbannya hingga tak tersisa darah sedikit pun. Tapi di saat mendengar hal itu, Dexter pun tampak syok seolah-olah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Adegan berpindah di mana Tucci sedang merayakan tangan dan kaki barunya. Lalu di tengah perayaan tersebut, terlihat Debra dan Rudy berbincang mengenai tangan dan kaki palsu yang telah dibuat sang dokter. Namun tiba-tiba, sang dokter mengajaknya untuk berkencan. Dan hal ini pun disambut positif oleh Debra. Adegan berganti, di mana Dexter menuju ruang interogasi Jeremy secara diam-diam. Dia pun juga telah mematikan mikrofon dan kamera pengawas di ruangan tersebut. Sang remaja terkejut di saat tahu kalau Dexter adalah anggota kepolisian. Kemudian sang psikopat meminta penjelasan mengapa ia membunuh lagi. Padahal dia sudah memberikan kesempatan kedua kepada Jeremy. Remaja itu menjawab kalau selama ini dia merasa dirinya kosong dan melampiaskan kekosongannya itu dengan membunuh. Dexter pun mengerti dengan kondisi Jeremy. Ia juga bilang kalau mereka berdua memiliki kesamaan mengenai perasaan tersebut. Namun dirinya telah menemukan cara untuk mensiasatinya, yaitu dengan cara berpura-pura menjadi seperti manusia pada umumnya. Sambil menjelaskan hal tersebut, ia mengambil sampel DNA dari sela-sela kuku Jeremy sebagai alibi jika ada orang lain yang masuk. Keesokan harinya, Dexter kembali mengunjungi Jeremy yang ternyata telah tewas di dalam selnya. Dan saat melihat ruangan tersebut, dia pun langsung menduga kalau Jeremy telah bunuh diri. Karena Jeremy telah mati, ia pun pergi mengunjungi Perry untuk mengambil beberapa sampel. Dexter pun mempersiapkan mental untuk bertemu dan berbincang dengan salah satu teman psikopatnya itu. Karena pasti orang tersebut mengenal Dexter dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Namun di saat Perry datang, dia malah tidak mengenali wajah Dexter. Dan seketika, sang psikopat tersenyum karena selama ini instingnya benar. Kita lanjut ke episode 8 yang berjudul Shrink Wrap. Scene diawali di mana Dexter dan Angel sedang memeriksa area TKP. Terlihat sesosok mayat wanita yang tergeletak di bathtub dan diduga kalau dia telah bunuh diri menggunakan pistol. Diketahui wanita itu bernama Vanessa Goel, di mana dia adalah seorang jaksa yang telah banyak menjebloskan para penjahat ke penjara. Tapi sang suami terlihat nggak setuju dengan dugaan kepolisian Miami dan yakin kalau wanita itu telah dibunuh seseorang karena alasan pekerjaannya. Gak lama, Debra pun datang ke area TKP. Lalu James memintanya untuk mewawancarai para tetangga dan mencari tahu bagaimana hubungan korban dengan suaminya. Lalu scene berlanjut, di mana Dexter sedang mencari info tentang kasus yang mirip dengan Vanessa. Dan selama 2 tahun terakhir ini, terdapat 2 kasus yang serupa, di mana para korban merupakan wanita berpengaruh dan bunuh diri dengan cara yang sama. Dexter pun yakin kalau ketiga korban masih memiliki kesamaan.
Tapi tiba-tiba konsentrasinya terganggu karena Maria datang untuk meminta laporan darah milik Vanessa. Lalu nggak lama, Thomas datang memberitahu Maria kalau pihak kejaksaan membutuhkan laporan kasus Ice Truck Killer. Pria ini pun dengan bangga bercerita kalau semalam ia telah diundang oleh wakil wali kota Miami dan jaksa tinggi untuk merayakan tertangkapnya Perry. Tapi di sisi lain, Maria tampak kesal karena merasa kalau dirinya lah yang telah bekerja keras dan Thomas hanya mengambil keuntungan atas hal itu. Tapi Dexter bilang untuk tidak mengkhawatirkan Thomas karena ia yakin sang kapten akan mendapatkan balasannya. Maria pun bertanya apakah Dexter masih bersikeras dengan instingnya, di mana dia masih menduga kalau pihak kepolisian telah menangkap orang yang salah dan yakin kalau Ice Truck Killer masih berkeliaran dan kemungkinan besar akan beraksi lagi. Atas hal ini, Maria pun berkata jika dugaan Dexter benar, mungkin saja sang pembunuh berantai telah memanfaatkan Perry agar posisinya lebih aman. Lalu nggak lama, Dexter pun menemukan kesamaan dari ketiga korban wanita sebelumnya, di mana mereka memiliki psikiater yang sama, yaitu Dr. Emmett Meridian. Kemudian Dexter pun menyelidiki identitas sang psikiater, di mana Emmett tidak memiliki catatan buruk tentang pekerjaannya. Dan untuk menginvestigasi lebih lanjut, dia berniat untuk menjadwalkan sesi terapi dengan sang psikiater. Keesokan hari, Dexter mendatangi kediaman Emmett dengan menyamarkan identitasnya. Dia berpura-pura sebagai seorang pasien yang depresi akibat kehilangan sahabatnya yang bunuh diri. Namun Emmett malah berpendapat kalau untuk sebagian orang, kematian adalah hal yang sangat masuk akal. Tapi Emmett bilang kalau Dexter hanya membuat alasan mengenai depresi tersebut. Sang psikopat terkejut dan bertanya bagaimana Emmett bisa mengetahui hal itu. Namun di saat ingin mengetahui alasan yang sebenarnya, sang psikiater pergi pamit sebentar karena kiriman makan siangnya telah datang. Hal ini dimanfaatkan oleh Dexter untuk mencari informasi mengenai sang psikiater. Ia pun memeriksa jadwal sesi terapi milik Emmett dan melihat kalau sang psikiater memiliki jadwal dengan pasien bernama Scott, di mana jadwal tersebut persis dengan waktu kematian Vanessa. Lalu Dexter pun berencana untuk mencari tahu apakah Scott benar-benar datang untuk sesi tersebut. Gak lama, sang psikiater pun kembali dan Dexter segera menyudahi penyelidikannya. Lalu laki itu menanyakan seputar kehidupan pribadi sang pasien. Tapi Dexter menolak untuk membahasnya lebih jauh dan malah bertanya balik kepada Emmett seputar karirnya. Tapi dari hal ini, sang psikiater berkata kalau Dexter mempunyai kebiasaan untuk selalu mengendalikan situasi. Hal ini dia lakukan untuk mencegah orang lain yang ingin mengenal dirinya. Lalu Emmett bertanya, apakah Dexter pernah dekat dengan seseorang? Dirinya menjawab iya, yaitu dengan Harry. Lelaki itu pun bertanya, seberapa dekat ikatan Dexter dengan ayah tirinya? Sekilas pertanyaan itu membuat Dexter teringat akan masa lalunya, di mana dia sedang berlatih untuk menyergap seseorang, yaitu ayahnya sendiri. Harry pun memuji kemampuan anaknya itu, namun tetap mengingatkan Dexter untuk tidak menganggapnya sebagai permainan, karena ini hanyalah cara untuk bertahan hidup. Scene pun berganti, di mana Maria mengunjungi Perry untuk keperluan sidang kasus Ice Truck Killer dan mau memastikan beberapa hal. Sang letnan juga berkata kalau dirinya belum bisa menemukan kecocokan antara sidik jari Perry dengan sidik jari yang dahulu ditemukan oleh Debra, dikarenakan seluruh jari Perry tidak memiliki sidik jari karena melepuh akibat nitrogen cair. Tapi Maria beranggapan kalau sebenarnya Perry tahu sidik jarinya tidak akan cocok sehingga ia merusak tangannya sendiri untuk menyembunyikannya. Pria ini pun merasa tersinggung karena Maria telah menuduhnya berbohong. Kemudian mencoba bernegosiasi kepada Maria tentang apa yang akan didapatkannya jika ia memberikan lebih banyak petunjuk. Sang letnan pun bilang kalau Perry akan mendapatkan julukan keabadian tentang pembunuh berantai paling terkenal di daerah Miami. Dan hal ini merupakan sesuatu yang disukai Perry karena dia mempunyai sifat yang narsis.
Kemudian lelaki itu bilang kalau dia menginginkan wartawan untuk diwawancarai, sekaligus menjadikannya berita utama di koran. Tapi Maria bilang kalau Perry tidak diizinkan bertemu dengan pers sebelum disidang. Namun lelaki itu berkata, jika Maria benar-benar ingin bekerja sama dengannya, maka dia harus menemukan cara untuk memenuhi permintaannya. Adegan pun berpindah di mana Dexter sedang mencoba melacak keberadaan Ice Truck Killer yang asli dengan membuka sebuah situs chat room di mana akan dia gunakan untuk memancing keberadaan sang pembunuh tersebut dengan cara membuat status sebagai seorang wanita yang kesepian. Scene berganti lagi di mana Dexter sedang jogging sore sambil melewati rumah Scott untuk bertanya perihal sesi terapi bersama Dr. Emmett. Scott bilang kalau dirinya memang datang ke sesi tersebut dan hal ini memberikan alibi yang sempurna untuk sang psikiater. Namun instingnya masih belum puas. Oleh karena itu, Dexter berencana untuk melanjutkan sesinya kembali dan menggali informasi lebih dalam. Adegan pun berpindah di mana Dexter sedang mengecek balasan iklannya, namun belum menemukan jawaban yang mengarah kepada sang pembunuh. Tiba-tiba, Masuka datang dan Dexter pun bertanya perihal laporan forensik kasus Vanessa. Masuka bilang kalau ada serbuk mesiu di tangan wanita itu dan tidak ditemukan pada sang suami. Selain itu, diperkirakan sudut penembakannya ke arah atas dan tidak ditemukan adanya kandungan obat berbahaya pada pemeriksaan toksikologi. Masuka yakin kalau semua bukti forensik mengarah ke bunuh diri. Namun Dexter masih belum yakin dengan hal tersebut. FYI sedikit info ya, toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bahan-bahan kimia yang bersifat toksik ataupun racun bagi tubuh makhluk hidup. Efek toksik dapat timbul baik dalam gejala ringan hingga mengakibatkan kematian. Bahan-bahan yang bersifat toksik ini bisa berupa pestisida, pelarut kimia, bahan aditif atau bahkan dari spesies tumbuhan dan hewan tertentu. Namun bahan-bahan tersebut sering disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, sehingga cabang ilmu ini sangat dibutuhkan di ilmu forensik kepolisian. Setelah itu, kita akan melihat Dexter kembali menjalani sesi terapi dengan Emmett. Di tengah pembicaraan mereka, Dexter menyadari kalau ada kamera tersembunyi yang mengarah kepadanya. Namun dia pura-pura tidak melihat dan tampaknya memiliki rencana lain mengenai hal itu. Lalu adegan berganti, di mana Perry sedang diwawancari oleh seorang jurnalis. Dan saat wawancara selesai, Maria pun datang dan membahas negosiasi sebelumnya. Namun ternyata Perry menyadari kalau orang yang mewawancarinya tadi bukanlah seorang jurnalis, melainkan hanya bawahan sang letnan yang sedang menyamar. Pria ini pun tampak kesal dengan perbuatan Maria karena merasa ditipu oleh sang letnan. Lalu karena kesal, Perry bercerita kalau dia mengetahui tentang masa lalu dan latar belakang Maria bisa dipromosikan sebagai letnan, di mana wanita itu mendapatkan jabatannya karena menangkap bandar narkoba kelas kakap. Tapi anehnya, Perry mengetahui detail kejadian kasus tersebut, bahkan bilang kalau seharusnya James lah yang dipromosikan menjadi letnan. Maria bertanya dari mana Perry mengetahui hal ini. Namun pria ini tidak mau menjawab. Dan karena kesal, Maria pun langsung pergi dari ruangan itu. Scene pun berganti di mana Dexter sedang mencari petunjuk di rumah Emmett secara diam-diam. Ia penasaran tentang apa yang sebenarnya direkam oleh sang psikiater. Lalu Dexter membuka laptop milik Emmett dan mencari file rekamannya. Kemudian saat menemukannya, ia langsung menghapus rekaman miliknya agar tidak meninggalkan jejak. Kemudian membuka file milik Vanessa dan menonton isi video itu. Di dalam rekaman itu, terlihat Vanessa seperti sedang memaksa Emmett untuk memberikan resep obat antidepresan. Lalu dia melanjutkan ke sesi lain di mana terlihat seorang wanita yang sedang curhat mengenai keinginannya untuk bunuh diri. Dan anehnya, Emmett malah mendukung niat wanita itu, bahkan bilang kalau bunuh diri dengan pistol merupakan cara yang paling ampuh. Akhirnya Dexter pun mengerti tentang cara membunuh Emmett, di mana sang psikiater membuat pasiennya kecanduan obat, mempengaruhi mereka, lalu memberikan ide dengan berkata kalau bunuh diri merupakan cara yang terhormat untuk mengontrol kematiannya.
Scene berlanjut di mana James mendatangi ruang kerja Maria. Wanita itu bertanya, apakah dia pernah memberitahu orang lain perihal kisah di balik promosi jabatannya. Pria ini menjawab kalau tidak membocorkan hal itu dan semua laporan detailnya telah tersimpan rapi di database kepolisian. Lalu Maria pun curiga kalau mungkin saja situs web kepolisian telah dibobol oleh Perry. Adegan berganti lagi dengan Dexter sedang melanjutkan sesi terapinya bersama Emmett. Dia bercerita tentang kehidupan seksnya bersama Rita dan bilang kalau tidak nyaman dengan hal itu. Tapi Emmett menjawab seharusnya Dexter tidak perlu mencemaskan hal tersebut. Lalu untuk membuat sang pasien lebih terbuka, Emmett mematikan lampu dan mencoba untuk memberikan teknik relaksasi kepada Dexter. Hal ini bertujuan agar Dexter mampu mengingat kembali akar permasalahan dari dirinya yang mungkin saja tanpa sadar telah dilupakan. Kemudian sang psikiater meminta Dexter untuk menutup mata dan memikirkan saat di mana dirinya merasa tidak berdaya. Dexter pun mengingat masa lalunya dengan sang ayah, di mana dia berniat membunuh temannya karena sering dibully. Namun hal itu segera dicegah oleh Harry yang langsung memarahinya agar tidak lepas kendali. Lalu sekilas, dia teringat akan sesuatu di mana ada anak kecil yang sedang menangis di atas genangan darah. Dexter pun tampak tidak nyaman dengan ingatan itu, lalu memutuskan untuk menyudahi sesinya tersebut dan mampir ke rumah Rita. Tapi anehnya, di saat bertemu, sang psikopat malah mengajaknya untuk memadu kasih. Scene berganti di mana Maria sedang mendatangi Perry untuk menanyakan sesuatu. Terlihat dia juga membawa sebuah kotak es yang ternyata berisi potongan kepala dari sebuah kasus. Kepala itu pun dihadapkan ke wajah Perry. Tapi anehnya, pria itu malah terlihat ketakutan. Maria pun terus menginterogasi apakah Perry memberikan pengakuan palsu terkait identitas Ice Truck Killer. Tapi Perry menjawab seakan-akan mengetahui detail kejadiannya. Namun sang letan beranggapan kalau Perry telah meretas situs kepolisian untuk mendapatkan informasi. Karena itulah dia mengetahui seluk-beluk kasus Ice Truck Killer yang tidak dipublikasikan ke media. Maria juga berkata kalau Perry bukanlah seorang pembunuh, bahkan menduga kalau ia tidak membunuh ibunya. Sebab tim forensik melaporkan kalau ibunya Perry meninggal karena serangan jantung. Lalu setelah diintimidasi, dia pun mengakui kalau selama ini dirinya hanya membuat pengakuan palsu mengenai kasus Ice Truck Killer agar menjadi terkenal. Lalu Maria membicarakan hal ini dengan Thomas dan seorang jaksa di dalam kantornya. Ia pun menceritakan hasil interogasi terakhirnya dengan Perry dan bilang kalau pria itu telah memberikan pengakuan palsu. Namun Thomas akan tetap melanjutkan persidangan. Sang jaksa juga mendukung dan mengatakan kalau bukti persidangan sudah lengkap sehingga akan tetap menjalankan prosesnya. Lalu dengan terpaksa, Maria pun harus mendukung keputusan mereka. Scene pindah lagi di mana Dexter sedang melakukan sesi pertemuan kembali dengan Emmett. Dia pun menceritakan tentang kegiatan malamnya bersama Rita. Sang psikiater pun merasa senang dan bilang kalau Dexter telah mengalami kemajuan yang signifikan. Tapi tiba-tiba Dexter membuat pengakuan yang mencengangkan, di mana dia mengaku kalau dirinya adalah seorang pembunuh berantai dan masih melakukan hal tersebut sampai sekarang. Sang psikiater pun tampak terkejut dengan pengakuan Dexter. Tapi sang psikopat juga bilang kalau dirinya juga mengetahui rahasia gelap Emmett di mana dia suka menyiksa banyak orang secara perlahan hingga secara halus mensugesti pasiennya untuk bunuh diri. Mendengar hal itu, Emmett pun langsung kesal dan bilang untuk mengakhiri sesi terapi. Namun Dexter langsung menyergap dan membawa sang dokter ke acara ritual kesukaannya. Lalu setelah sang dokter tersadar, terlihat kalau Dexter telah mengenakan baju dinasnya. Dia pun bilang kalau merasa dilema untuk membunuh sang dokter karena pria itu telah membantu Dexter agar lebih menerima dirinya sendiri. Namun tentu saja hal ini tidak akan mengubah dosa yang telah Emmett lakukan dan pria ini harus menerima hukumannya.
Sementara itu, scene berganti lagi dengan Rudy sedang menelpon Debra untuk memberi kabar kalau akan datang terlambat dikarenakan ada tugas yang harus diselesaikan. Gak lama, kita akan melihat kalau sang dokter sedang membalas postingan status yang dahulu dipasang Dexter pada situs chatroom. Dan anehnya lagi, di tempat itu juga ada sebuah boneka perempuan dengan kondisi yang sama persis sewaktu Dexter mendapat pesan di kulkasnya. Kita pun akan melihat ruang kerja Rudy yang berisikan beberapa bagian tubuh yang telah terpotong rapih. Dan dari sini dapat kita asumsikan kalau ternyata sang dokter adalah eye stroke killer yang sebenarnya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Waduh, gila ya. Om bener-bener nggak nyangka kalau identitas dari eye stroke killer adalah si Rudy, di mana dia merupakan kekasih Debra dan seorang dokter yang telah memotong tubuh Tucci sekaligus membuatkannya tangan dan kaki palsu. Selain itu, Om juga masih penasaran nih, apa alasan eye stroke killer mendekati Debra? Padahal dia adalah adik tirinya Dexter. Kemudian bagaimanakah usaha sang psikopat dan pihak kepolisian untuk mengungkap identitas Rudy? Yah, tunggu aja ya, nanti kita lihat bareng pada video selanjutnya. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang serial Dexter. Kalau kalian masih penasaran, monggo stream langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.